Hairul Rahman, Berita 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Apa sebenarnya permasalahan antara mahasiswi dan dosen sehingga membuat sang mahasiswi mengalami depresi dan viral di media sosial? Kita akan membahasnya bersama Wakil Rektor 1 Universitas Undana Kupang, Profesor Anita Deta. Prof. Anita, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Malam. Kita sudah menyimak informasi di awal tadi, tapi kalau dari hasil penelusuran awal pihak universitas soal video viral mahasiswi FKM ya, yang disebut mengalami depresi ini, apa sebetulnya yang jadi temuan dari pihak kampus? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama Universitas Nusa Cendana menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang dialami oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, saat video tersebut beredar, memang kami langsung membentuk tim klarifikasi, termasuk diantaranya Dekanat FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, pihak program studi, serta dari tim dari UPT Layanan Konseling. Dari hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa memang telah terjadi dinamika dalam proses bimbingan dan pelaksanaan ujian akademik, dalam hal ini baik ujian seminar, proposal dan hasil. Dan saat ini kami masih mendalami secara menyeluruh kronologi dan dokumen pendukung untuk mendapat gambaran yang objektif dan berbimbang. Namun yang pasti prioritas kami saat ini adalah memastikan bahwa mahasiswa mendapat dukungan dan penanganan yang baik. Jadi itu yang menjadi prioritas kami saat ini, sambil kami terus melakukan investigasi yang lebih mendalam dan tentu dengan bukti-bukti yang akurat. Apakah sudah berkomunikasi langsung begitu dengan kedua belah pihak atau sementara ini katakanlah masih mendalami lewat bukti-bukti yang ada saja dulu, belum dikomunikasikan lebih lanjut? Baik, pada saat ini kami baru berkomunikasi dengan dosen penguji, pembimbing, dan mahasiswa secara terpisah. Dan tentu kami masih tetap juga mendalami dengan bukti-bukti yang akurat, dan sekali lagi kami meminta waktu untuk membuktikan melalui bukti-bukti yang valid, sehingga sekali lagi kami hasil penelusuran kami menjadi penelusuran yang objektif dan tentu tidak dan berimbang, sehingga bisa memberikan informasi yang sesuai. Baik, kalau begitu Prof. Ini kalau kita melihat dengan situasi yang ada sekarang, dengan fakta-fakta yang setidaknya ada untuk sementara ini begitu, apa yang kemudian bisa katakanlah jadi kesimpulan sementara? Apakah ini memang dinamika yang katakanlah wajar begitu terjadi ketika proses skripsi sedang berlangsung, atau sebetulnya memang ada problem begitu di proses skripsi dari mahasiswi ini? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kami perlu meluruskan dan mungkin menyampaikan bahwa memang kami menyadari adanya perbedaan informasi di ruang publik. Dan tentu sekali lagi untuk memastikan kebenaran, kami universitas sedang melakukan verifikasi data akademik secara internal. Dan verifikasi yang kami lakukan dengan menelusuri arsip jadwal, SK penunjukan dosen pembimbing, dosen penguji, serta klarifikasi baik dari pihak prodi, dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan tentu kami berkomitmen untuk menyampaikan hasil verifikasi secara transparan setelah proses ini selesai, dan kami juga akan memfasilitasi forum dan semua pihak terkait untuk duduk bersama dan meluruskan miskomunikasi yang ada. Nah, terkait dengan kejadian yang beredar saat ini dan perbedaan informasi, kami menyadari bahwa memang setiap momentum kejadian yang terjadi sebagai bagian dan evaluasi bagi kami untuk perbaikan, dan tentu dengan kejadian ini kami akan memperkuat mekanisme koordinasi termasuk kepastian informasi dan komunikasi antara dosen mahasiswa dan dosen penguji dalam hal ini dan dosen pembimbing. Tentu sekali lagi momentum ini menjadi evaluasi dan perbaikan bagi kami. Dalam proses investigasi kami nanti, apabila kami menemukan adanya celah dalam SOP, kami akan melakukan evaluasi kembali dari mulai proses penjadwalan, mekanisme pergantian prodi, serta jalur penyampaian aspirasi mahasiswa. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta waktu untuk kemudian menelusuri semua faktor
fakta secara objektif dan berimbang, sehingga dalam proses penyelesaian kita betul-betul memberikan informasi yang akurat dengan Baik. tujuan agar proses akademik tetap berjalan tertib, adil, dan tentu berpihak pada mahasiswa. Baik, kalau begitu Prof. Ini tentu memang masih butuh waktu begitu, apalagi kalau melihat dari video yang beredar begitu, sepertinya memang komunikasi langsung dengan mahasiswi agak sulit untuk dilakukan sekarang. Tapi apa kemudian yang jadi bentuk pendampingan dari universitas kepada mahasiswi yang bersangkutan ini, baik dari sisi akademik atau mungkin dari dukungan dari sisi psikologis gitu atau kesehatan mental, supaya paling tidak proses yang sedang diinvestigasi ini bisa menemukan jawaban, dan nantinya setelah semua proses ini selesai, mahasiswi ini juga dapat melanjutkan studinya dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal, saat ini menjadi prioritas kami adalah kesehatan mahasiswa. Dan sebagai informasi, kami pihak rektorat, ini Pak Rektor dan semua pimpinan terkait di dalamnya juga sudah melakukan kunjungan ke rumah sakit. Bahkan tadi kami juga sudah sempat melakukan video call dengan Bapak Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi untuk memberikan dukungan support kepada mahasiswa kami. Baik, jadi dari sisi pendampingan, kami juga sudah melakukan pendampingan dengan UPT Layanan Konseling. Kami di Undana memiliki UPT Layanan Konseling dan Psikologi yang kemudian melakukan pendekatan secara intens. Tadi saat kami melakukan kunjungan, kami juga memastikan bahwa mahasiswa tersebut mendapat pendampingan psikologi di layanan psikologi kami. Yang berikut terkait dengan ke depan seperti apa. Tentu sekali lagi seperti yang kami sampaikan, ini momentum bagi kami untuk berevaluasi, dan dalam hal ini Bapak Rektor Universitas Nusa Cendana, dalam hal ini Bapak Rektor memastikan bahwa kasus ini ataupun terkait dengan bagaimana mahasiswa ataupun nasib mahasiswa tersebut, kami pastikan bahwa mahasiswa tersebut akan mendapatkan layanan akademik yang baik, dan tentu dalam proses pelaksanaan untuk kelanjutan studi mahasiswa, kami pastikan akan menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan berkeadilan serta berpihak pada mahasiswa tentu saja. Dan tentu sekali lagi kami akan terus memberikan dukungan kepada mahasiswa dan juga tentu berbenah diri dengan apa yang mekanisme yang ada saat ini, dan tentu sekali lagi kami menjamin bahwa mahasiswa tetap akan mendapat layanan akademik dengan kondisi ataupun situasi yang memberikan kenyamanan bagi mahasiswa agar tetap selesai. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Rektor langsung kepada mahasiswa bahwa Undana berkomitmen akan terus memberikan pendampingan dan juga memastikan bahwa proses akademik akan tetap berjalan. Dan tentu penyelesaian tugas akhir juga akan terus dilakukan. Baik, tentu kita harapkan ini segera menemukan jawaban yang sejelas-jelasnya begitu, dan juga nantinya bagi seluruh pihak ya, pihak kampus, pihak dosen maupun pihak mahasiswi, ini bisa menghasilkan jalan keluar yang terbaik dan tentunya bisa menghasilkan output yang terbaik begitu ya setelah seluruh permasalahan ini selesai. Wakil Rektor 1 Universitas Undana Kupang, Profesor Anita Deta, terima kasih banyak Prof. Anita sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Kita teruskan ke informasi selanjutnya.